Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kakak di pelajaran PPKN kelas 5. Sekarang kita buka di halaman 106 ya. Kita buka di buku halaman 106 di buku 4F. Sekarang kita lihat ada cermat mengamati. Nah, di situ ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar, kemudian ditulis jelaskan gambar apa yang kamu lihat. Yang kedua, profesi apakah yang membutuhkan alat dan bahan seperti gambar di atas ya. Kemudian kita lanjut ke mengenal Friedrich Silaban, arsitek Masjid Istiqlal. Yuk, kita baca bareng-bareng. By the grace of God, julukan Friedrich Silaban yang diberikan oleh Presiden RI pertama Soekarno. Ia salah satu dari sedikit arsitek yang namanya tercatat dalam sejarah Republik Indonesia. Friedrich sering kali disebut arsitek pengukir sejarah toleransi di negeri ini. Friedrich bukan sarjana arsitektur seperti Soekarno yang mengantongi gelar insinyur. Ia hanya lulus Quick School atau KWS Betawi. Quick School sekarang namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Namun ia berhasil memenangkan sayembara maket pembangunan Masjid Istiqlal, menyingkirkan 26 maket dari berbagai ahli lainnya. Setelah berhasil diresmikan pada tahun 1978, Masjid Istiqlal menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Selain menjadi tempat peringatan keagamaan secara nasional, rumah ibadah ini menjadi ajang kunjungan berbagai tokoh dunia, baik muslim maupun non-muslim, mulai dari Presiden Clinton, Muhammad Ali, Sheikh Al-Azhar, Gad Al-Haq, Ali Gad Al-Haq, Presiden Barack Obama, Raja Salman hingga pemimpin Nol Lubis Farrakhan menyempatkan diri berkunjung di Masjid Istiqlal. Silaban lahir di Bonan Dolok, Sumatera Utara, lulus dari Sibolga pada tahun 1927. Ia belajar di KWS Betawi. Saat kelas 1 ayahnya meninggal dunia karena ia seorang siswa yang cerdas, ia mendapatkan beasiswa. Sejak kelas 3 KWS, Silaban sudah mulai membuat denah dan rancang bangunan. Setelah melalui serangkaian pembahasan di Istana Negara Republik Indonesia dan di Istana Bogor pada Juli 1955, tim juri menyatakan desain kreasi Friedrich Silaban menjadi pemenang memakai sandi ketuhanan. Pemenang kedua adalah R. Utoyo memakai sandi istighfar. Pemenang ketiga adalah Hans Groenewegen dengan sandi salam. Pemenang dari keempat dan kelima masing-masing 5 orang mahasiswa ITB memakai sandi ilham dan 3 orang mahasiswa ITB memakai sandi khatulistiwa. Dewan juri memutuskan karya arsitek Friedrich Silaban sebagai pemenang dengan catatan gambar tersebut harus disempurnakan. Dalam buku Rumah Silaban House disebutkan Silaban lahir pada 16 Desember tahun 1912. Ia tumbuh di zaman kolonial. Ayahnya seorang pendeta melafalkan namanya dengan Friedrich. Silaban lulus dari KWS pada 1931. Karena persoalan biaya, ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke universitas. Meski tak mengecap bangku kuliah, ia mendedikasikan hidupnya hingga mencapai kemampuan yang menghasilkan berbagai desain arsitektur untuk Indonesia. Silaban memulai karirnya karena tertarik dengan arsitek Belanda J.H. Antonisse. Antonisse sendiri seorang arsitek yang mendesain skema Pasar Gambir di Koningsplein, Batavia pada tahun 1929. Saat masih sekolah di KWS, Silaban sering mengunjungi Pasar Gambir. Ia menemukan modernitas dalam skema Antonisse tersebut. Setelah lulus dari KWS pada tahun 1931, ia datang mengunjungi kantor Antonisse, lalu ia dijadikan pegawai Departemen Umum di bawah pemerintahan kolonial. Perjalanan karirnya berlanjut setelah bergabung dengan pelayanan teknis militer sebagai pengabdiannya di pekerjaan umum. Karena pekerjaannya itu pula, Silaban pernah dikirim ke Palembang dan Pontianak pada tahun 1937 sampai 1939. Setelah Indonesia merdeka, Silaban diangkat menjadi Direktur Pekerjaan Umum di Bogor pada tahun 1947 sampai jatuhnya Soekarno pada 1965. Pada masa ia menjadi Direktur Pekerjaan Umum, Silaban juga pernah belajar di Akademi Van Bouwkunst Amsterdam, Akademi Seni Bangunan pada tahun 1949 sampai 1950. Saat itu bukan pertama kalinya ia datang ke Belanda, tapi pada saat itulah Silaban mempelajari arsitektur Belanda. Selama pengabdiannya di Departemen Pekerjaan Umum, ia mengunjungi 30 kota besar di dunia.
Dalam buku yang diterbitkan Modern Asian Architecture Network Indonesia, itu menceritakan laporan kunjungannya kepada India yang ditulis untuk Departemen Pendidikan pada 19 Agustus 1954. Di India, Silaban menemukan karya arsitektur seperti Taj Mahal, Chandigarh, dan kompleks pemerintahan New Delhi. Faktor iklim dan geografislah yang menciptakan arsitektur yang melewati berbagai zaman dengan kehidupan sehari-hari penghuninya. Kesimpulan Silaban, setelah memenangkan berbagai sayembara desain di Indonesia, Silaban menulis surat ke pengajuan pelayanan jasa pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1967. Saya seorang arsitek, tapi bukan arsitek biasa, tulis Silaban dalam pembukaan surat tersebut. Saat itu Silaban sudah merancang kantor Dinas Perikanan Bogor, Sekolah Pertanian Menengah Atas Bogor, Rumah Ali Hong Bogor, hingga rumah pribadinya Bogor. Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Gelora Bung Karno Jakarta, Gedung Bentol Istana Kepresiden Cipanas, Gerbang Taman Makam Pahlawan di Kalibata Jakarta, dan Tugu Kalistiwa Pontianak. Walaupun saya bukan lulusan dari sekolah arsitektur manapun, saya telah berhasil terus-menerus belajar otodidak, berdedikasi, dan mengabdi untuk kemampuan membuat berbagai macam desain arsitektur untuk bangunan besar dan berhasil memenangkan sejumlah kompetisi desain penting bangunan dan monumen di Indonesia. Kata Silaban dalam surat berbahasa Inggris tersebut, banyak kejadian yang membuatnya tidak pernah mendiskriminasikan orang lain berdasarkan latar belakangnya. Dalam buku yang terbit pada 2008 ini diceritakan suatu ketika uangnya dicuri dalam perjalanan di Jakarta. Silaban ditolong oleh seorang Arab. Ia juga pernah ditahan sebagai tahanan politik oleh Jepang karena posisinya sebagai pegawai pekerjaan umum Belanda. Di saat surut karirnya, ia mencoba untuk melamar pekerjaan ke PBB. Hal ini dapat dilihat dari beberapa suratnya dan surat balasan dari Alvaro Ortega, Kepala Nasihat Bangunan Interregional, Departemen Pusat untuk Perumahan, Bangunan, dan Perencanaan PBB ketika itu. Nah, jadi kita sudah membaca kisah tentang Frederick Silaban, ya, di mana Frederick Silaban adalah seorang arsitektur, ya, yang mendesain Masjid Istiqlal dan juga Gelora Bung Karno, ya, dan masih banyak gedung-gedung bersejarah lainnya yang dibangun oleh beliau, ya. Dari sini kita belajar bahwa walaupun Frederick Silaban itu bukan sarjana dari arsitektur, dari teknik, tetapi dia mampu bersaing, ya, karena dia punya tekad yang kuat dan dedikasi yang tinggi. Jadi kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh menyerah, ya. Apalagi di zaman sekarang teknologi sudah ada. Bayangin, ya, di zaman Frederick Silaban ini tidak ada internet, tidak ada handphone, ya. Semua yang dia pelajari itu manual, pakai kertas, ya. Terus juga tidak ada laptop waktu itu, belum, ya. Jadi kita harus belajar dari Frederick Silaban ini untuk terus berusaha dan tidak boleh menyerah. Nah, di sini di halaman 109 ada 5 soal. Kalian kerjakan soalnya ini, ya, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Oke, bahasa Indonesia kelas 5 cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.